Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsala Sahrani dari kelas 8D. Untuk tausiah Jumat kali ini akan dipimpin oleh kelas 8D. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Bintang Mahardika Iskandar dan Riana Kasmayanti. Untuk Bintang dan Riana dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ Shadaqallahul Azim. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Terima kasih kepada Bintang dan Riana yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya. Semoga bermanfaat bagi kita yang mendengarkannya. Untuk selanjutnya, marilah kita mendengarkan tausiah Jumat yang akan disampaikan oleh Afkan Oktavian. Untuk Afkan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afkan Oktavian dari kelas 8D. Saya di sini ingin berceramah tentang mensyukuri nikmat Allah. Pertama-tama, dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semenjak kita dalam kandungan ibu sampai kita lahir bahkan sampai hari kiamat nantinya, surga ataupun neraka, Allah yang mana manusia tak luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang nikmat Allah, berarti kita tidak terlepas dari 4 perkara yang harus kita ketahui selaku hamba Allah. Yang pertama, siapa yang memberi nikmat? Yang kedua, nikmat yang diberikan. Yang ketiga, orang yang menerima nikmat. Yang keempat, ucapan syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama, orang yang memberi nikmat. Siapa yang memberi kita nikmat? Yang memberi kita nikmat itu adalah Allah. Dialah yang berkuasa menambah dan mengurangkan nikmat yang ada pada diri kita. Kalau Allah yang berkehendak untuk menambahnya, maka tak seorang pun yang dapat menolaknya. Dan begitu sebaliknya. Kalau Allah berkehendak untuk mencabut nikmat yang ada pada manusia, juga tak seorang pun yang mampu mempertahankannya. Kenapa demikian? Karena iradatullah fauqa kulli iradah. Kehendak Allah di atas segala kehendak. Manusia hanyalah bisa berencana bikin ini dan itu. Namun keputusannya terletak pada keputusan Allah. Meskipun sebelumnya perkara itu telah diputuskan oleh Allah, sebagaimana orang kita bilang, meskipun kita telah memiliki 1001 macam rencana, namun semua itu tidak berarti apa-apa kalau si pemberi nikmat tidak merestuinya. Betapa banyak kita lihat orang tua dan sang anak mengingini anaknya sekolah tinggi. Tapi tak semua orang tua yang memperoleh keinginannya. Yang seperti itu bahkan kadangkala sang anak tidak sadar bahwa orang tuanya telah bersusah payah mencari nafkah demi keberhasilan anaknya, tapi semua itu merupakan kehendak sang pemberi nikmat. Yang kedua, nikmat yang diberikan Allah. Secara garis besar, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia terbagi 2. Yang pertama, nikmat ijad, artinya mengadakan suatu nikmat yang belum ada, dan yang kedua, nikmat imdad, yaitu nikmat yang diberikan Allah ada kelanjutannya. Nikmat yang paling diantara nikmat yang diberikan Allah itu adalah nikmat iman dan kesehatan. Yang ketiga, orang yang menerima nikmat Allah. Sikap manusia dalam menerima nikmat Allah tidaklah sama. Ada orang yang menerima nikmat Allah ketika dia telah menerima nikmat yang diberikan Allah, lalu dia tidak ingat akan orang yang memberi nikmat, dan ada pula orang yang ketika menerima nikmat Allah, dia ingat akan orang yang memberi nikmat kepadanya, sehingga akan terlancarlah di mulutnya kalimat-kalimat yang baik dan bernilai
ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang keempat, adanya ucapan syukur terhadap nikmatnya. Nah, kewajiban kita selaku orang mukmin dengan berdasarkan nikmat Allah yang diberikannya kepada kita, dan salah satu tanda-tanda orang yang mensyukuri nikmat Allah, lahirnya ucapan-ucapan baik pada mulutnya. Contoh kecilnya, ketika kita akan makan diawali dengan membaca bismillah, dan ketika telah selesai makan ataupun minum diakhiri dengan alhamdulillah. Ini adalah salah satu contoh sikap orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lafaz yang menyatakan syukur kepada Allah sangatlah banyak. Salah satunya yang paling baik adalah lafaz pujian, yakni alhamdulillah. Lafaz ini apabila dibaca oleh seorang yang beriman, dia ringan pada lidah, namun sangatlah berat pada timbangan. Artinya, mudah diucapkan dan banyak nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu contoh lagi menandakan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia mau berterima kasih kepada sesama manusia. Ketika orang lain memberikan sesuatu yang bermanfaat baginya, apakah itu perkara dunia apalagi urusan akhirat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sepanjang uraian di atas dapatlah kita ambil kesimpulan. 1. Marilah kita mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita dengan jalan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, karena dengan itulah seorang manusia akan memperoleh derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdasarkan surat Ibrahim ayat 7, manusia akan diajab apabila dia meninggalkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila bersyukur tentu nikmat yang ada akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Afkan yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita para pendengar. Untuk menutup pembiasaan Jumat kali ini, marilah kita bersama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari kami dalam membawakan pembiasaan Jumat kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.